Siapa bilang Gen Z dan Gen Alpha tak punya prestasi mumpuni seperti pendahulu mereka? Baru-baru di media sosial, viral seorang bocah disebut sudah mendaki 8 gunung berbeda di Indonesia. Memang sungguh sangat jauh berbeda dari potret kehidupan anak-anak seusianya, Gen Alpha yang saat ini cenderung lebih banyak bermain gadget. Sosok bocah yang senang mendaki gunung tersebut diunggah sejumlah akun Instagram. Dalam unggahan tersebut terlihat foto-foto sang bocah yang diketahui bernama Abimana itu berfoto pada monumen puncak di setiap gunung yang berhasil didaki bersama orang tuanya. Take me home, I'm falling. Love me long, I'm rolling. Losing control, body and soul. Mind so for sure, I'm already yours. My nana says I have traveling feet, traveling feet, traveling feet. Slippers for princesses don't fit me, but I dance to my own drum, bright and bold, and my traveling feet always get me home. Diketahui Abi sudah berhasil mencapai puncak Gunung Penanggungan di Jawa Timur, Butak di Jawa Timur, Lawu di Jawa Tengah, Sumbing di Jawa Tengah, Pundak dan Lorokan di Mojokerto, Jawa Timur, Merbabu di Boyolali, Jawa Tengah, serta Prau di Dieng, Jawa Tengah. Tidak ada kata terlambat ya kawan, jadi letakkan gadgetmu, eksplor alammu karena duniamu luas sekali. Salam lestari, Abimana. Diketahui orang tua Abimana rupanya merupakan pecinta alam yang memiliki profesi sebagai pemandu para pendaki gunung. Oleh sebab itu, mereka memiliki kemampuan dan pengetahuan tinggi saat mengajak sang anak untuk mendaki gunung. Wah, keren banget kalau ada generasi alpha yang benar-benar lebih memilih naik gunung daripada main gadget. Karena banyak banget hal-hal menarik yang bisa kita temuin kalau kita misalnya mendaki gunung atau enggak berwisata, mengeksplorasi alam gitu ya. Snorkeling, island hopping gitu ya. Banyak sekali hal-hal menarik yang bisa ditemui di alam. Saat ini sih memang saya kalau ke anak-anak berusaha ya semaksimal mungkin kalau misalnya kita staycation atau liburan, paling nggak ada agenda kita ke sawah atau enggak kita ke tempat-tempat yang memang dekat dengan alam supaya mereka bisa pertama terdistraksi dari gadget, kedua bisa benar-benar mensyukuri kehidupan kita dan juga bisa menjaga alam. Lucu banget adiknya, ya ampun. Aku kaget ya jujur ya, karena it's a true thing that banyak Gen Alpha sekarang itu sukanya pegang HP, ngelihatnya sosial media. Nggak nyangka ternyata di sana itu masih ada Gen Alpha yang suka banget kayak traveling lah ibaratnya itu, explore gunung, explore alam. Jadi dari aku sih keren banget deh adiknya itu bisa kayak gitu. Demam mendaki gunung juga sempat terjadi pada pasangan Glenka Cisara dan Randy John. Begitu waktu libur syuting mereka cocok, Glenka dan Randy langsung tancap gas ke kawasan dataran tinggi Dieng untuk mendaki Gunung Sikunir. Pasangan yang menikah pada 22 November 2022 ini masih seperti pengantin baru yang chemistry-nya tak memudar ditelan waktu. Lihat saja foto dan video mereka di atas ketinggian 2.300 meter dari permukaan laut, tetap mesra meski dalam keadaan lelah. Glenka dan Randy bahkan terlihat glowing dan modis saat berfoto di puncak Sikunir dengan latar belakang Gunung Sindoro, Gunung Prau, dan Gunung Sumbing itu. Breathe, see, listen, feel what's around. Demikian caption yang Glenka tulis untuk menerangkan foto romantis mereka di antara awan yang bergerak rendah dengan mengenakan baju dingin yang modis dan elegan. Sebelumnya pada Juni lalu, Glenka dan Randy berlibur ke Danau Toba, Sumatera Utara. Selain naik jet ski di danau terbesar di Indonesia itu, Glenka dan Randy juga bercengkrama di air terjun Situmurun yang ikonik dan berfoto dengan latar belakang bukit-bukit di Pulau Samosir.
Bagi Glenka dan Randy, liburan selalu menjadi pengisi nutrisi jiwa sekaligus healing untuk memantapkan planning pernikahan mereka. Saat ini Glenka dan Randy sudah berhasil mewujudkan impian mereka memiliki rumah mewah di kawasan Jati Sampurna, Bekasi. Rumah 2 lantai dengan konsep cozy dan homey itu sudah diresmikan dengan syukuran bersama anak-anak yatim 14 Juli lalu. Lalu benarkah setelah punya rumah pertama yang mereka beli dari hasil patungan, Glenka dan Randy kabarnya baru memikirkan program momongan? Jadi suami yang baik buat istri dan anak-anakku nanti. Doanya aja, minta doanya aja untuk kami berdua. Ya semoga secepatnya bisa dikasih. Ya kita sih berdoa kembali lagi kepada yang di atas. Ya sayang ya. Sedikasinya aja sama Allah. Berbeda dengan Glenka Cisara dan Randy John, pasangan Oki Satyana Dewi dan Ori Fitrio untuk sementara bakal menjalani LDM atau long distance marriage karena Oki dan anak-anaknya harus pindah ke Kairo, Mesir. Di usianya yang ke-35, Oki merasa masih fakir ilmu dan haus gelar akademik untuk melengkapi pengetahuan iman Islamnya. Meski di Indonesia Oki sudah menyandang gelar S2, namun ia harus memulai kuliah dari nol lagi dari tingkat S1 di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Mohon doanya mudah-mudahan Allah takdirkan bisa masuk jurusan tafsir di Universitas Al-Azhar Mesir insya Allah. Saya mengejarnya Al-Azhar sebetulnya. Jadi kalau di Al-Azhar itu kan memang harus dimulai dari awal lagi. Jadi saya masuk S1 lagi sebenarnya. Masuk S1 lagi walaupun di kampus lain diterima di S3 atau di S2, tapi saya maunya di Al-Azhar sehingga harus mengulang lagi dari awal. Nah ini Iya, jadi sebenarnya pilihan rumah di Mesir tuh banyak ya. Cuman kita lagi pengen dari awal bukan bangun sih, dari awal renov gitu. Karena sesuai dengan keinginan kita pengen yang los gini, yang memang lapang. Ini lagi proses pemasangan listrik. Ini ruang untuk ruang kecil samping dapur, sebelahnya itu baru kamar ibu. Ini kamar mandi di kamar baba. Pintunya buka ke sebelah sini. Rumah tinggal sudah siap, dokumen pun sudah siap. Oki beruntung lantaran anak-anaknya diterima di 3 sekolah berbeda, tinggal dipilih mana yang lebih bagus. Hanya saja, Oki sengaja menurunkan kelas anaknya 1 tingkat agar Mariam dan adik-adiknya bisa enjoy belajar sekaligus mengejar bahasa Arab mereka. Alhamdulillah semua dokumen udah beres, anak-anak tinggal masuk kuliah. Kalau untuk anak-anak sesuai dengan levelnya, jadi sebenarnya semua anak-anak saya minta turun 1 kelas, 1 level gitu. Jadi kayak Mariam yang harusnya kelas 4, saya minta sama gurunya di sana Mariam kelas 3 aja. Atau Khadijah kelas 3, saya minta sama gurunya di Mesir Khadijah kelas 2 aja. Karena bagi saya yang paling penting anak-anak ini enjoy ketika mereka di sekolah baru, lingkungan baru dengan bahasa baru, mereka enjoy dan gak ngerasa kesulitan gitu. Akhir Agustus mendatang, Oki dan anak-anak rencananya akan bertolak ke Mesir, sementara Ori Fitrio suaminya bertahan di Indonesia untuk mengurus bisnis yang belum selesai, serta mengawal pesantren mereka yang Agustus tahun ini memasuki tahun ajaran baru. Rencananya, Ori akan menyusul pada bulan Oktober mendatang. Kalau dipikirin ya nggak bakal jalan-jalan sih. Kalau dipikirin tuh nggak banyak takutnya gitu. Sekarang kayaknya konsentrasi dulu. Kan Sulaiman sudah dalam keadaan baik setelah 4 tahun kemarin berkonsentrasi full untuk Sulaiman. Ketika saya lihat Sulaiman sudah dalam keadaan yang dia sangat sehat dan baik, alhamdulillah. Sekarang tinggal menyelesaikan terapi bicaranya aja. Jadi kalau Sulaiman udah bisa bicara, ya insya Allah bisa dibawa ke Mesir gitu. Dan beberapa bisnis yang masih harus dikelola. Jadi memang udah bilang juga sama suami, memang kita janjian sih. Jadi kadang mungkin suami yang ke Mesir, kemudian atau saya yang ke Indonesia gitu.